Berdiri dan letak wilayah. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan pada tahun 732 Masehi. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Dalam beberapa catatan menyatakan bahwa kerajaan ini berada di wilayah yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai. Di awal masa berdirinya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah dipimpin oleh dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya Buddha dan dinasti Sailendra Hindu. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Nama-nama raja yang berkuasa. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya berkuasa pada tahun 732 sampai 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran pada tahun 760 sampai 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga pada tahun 780 sampai 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Shailendra pada tahun 800 sampai 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga pada tahun 820 sampai 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan Dana Maharatu Pramodawardhani pada tahun 840 sampai 856 Masehi. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala pada tahun 856 sampai 882 Masehi. 8. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang pada tahun 882 sampai 899 Masehi. 9. Sri Maharaja Rakai Watukara Dyah Balitung pada tahun 899 sampai 915 Masehi. 10. Raja Daksa pada tahun 915 sampai 919 Masehi. 11. Raja Tulodong pada tahun 919 sampai 924 Masehi. 12. Raja Sumbadiyahwawa pada tahun 924 Masehi. Masa kejayaan. Kerajaan Mataram kuno berhasil merengkuh kejayaan di era pemerintahan dinasti Sailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada momen ini, kerajaan Mataram kuno berhasil melakukan perluasan terhadap wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya pencapaiannya adalah pembangunan Candi Borobudur. Masa keruntuhan atau kemunduran. Peristiwa kehancuran kerajaan Mataram kuno disebabkan karena adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputradewa kepada Rakai Pikatan Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Kala ibu kota kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun dimenangkan oleh Mpu Sindok yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Mpu Sindok. Kala itu Raja Dharmawangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya. Sementara istana diserang oleh Aji Wurawuri dari luaran yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu kerajaan Sriwijaya. Prasasti peninggalan atau bentuk sejarah. Peninggalan kerajaan Mataram kuno tercatat memiliki berbagai macam peninggalan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut terdiri dari candi, prasasti, dan peninggalan lainnya. Berikut peninggalan candi dan prasasti kerajaan Mataram kuno. Candi. 1. Candi Borobudur. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia.
Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. 2. Candi Mendut. Candi Mendut adalah candi agama Buddha yang berlokasi di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan salah satu candi dari 3 serangkai candi di Magelang, yaitu Candi Borobudur, Pawon, dan Mendut. Prasasti. 1. Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko adalah salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno yang berada di dalam kompleks Candi Prambanan. Prasasti ini menampilkan atribut sebagai tempat berkegiatan atau situs pemukiman dan tempat tinggal raja. 2. Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Medang, Mataram kuno yang berangka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta ini ditulis dalam huruf Pranagari India Utara dan bahasa Sanskerta. 3. Prasasti Kedu. Prasasti Kedu merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 907 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Mantiasih Kedu, Jawa Tengah berangka 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno.